Informasi pertama datang dari mancanegara. Pendiri Amazon, Jeff Bezos, mengkritik Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta perusahaan yang menjalankan bisnis stasiun pengisian bahan bakar atau pompa bensin untuk menurunkan harga. Menurut Bezos, Gedung Putih tak mengerti mengenai dinamika pasar di saat harga minyak dunia memang tengah mengalami lonjakan. Sehingga mau tidak mau berdampak pada harga bensin termasuk di negeri Paman Sam. Bezos menyindir Gedung Putih hanya peduli dengan tingkat inflasi yang dianggap begitu penting, sehingga meminta pengusaha SPBU untuk menurunkan harga. Saat ini harga bensin di Amerika Serikat memang mencapai lebih dari $5 per galon atau sekitar 3,7 liter. Harga tersebut setara Rp72.300 atau naik dibandingkan sebelumnya yang berkisar $5 per galon. Iya, nah kalau kita lihat nih kayaknya memang sekarang di mana-mana sedang terjadi kenaikan harga BBM ya. Namun kalau di Indonesia kita patut bersyukur pemerintah masih memberikan bumper dengan menahan harga sesuai keekonomian. Kalau nggak mungkin kita kan bisa bernasib seperti rakyat Amerika kali ya gitu kan. Beli bensin seliternya bisa lebih dari 20.000 loh Anake. Iya betul Sinta, ibaratnya ini mungkin kita tertolong hanya karena subsidi semata begitu ya saat ini. Tapi ya ujungnya pemerintah dan Pertamina juga harus menanggung begitu. Balik lagi ke kritikan Bezos, ini bukan kali pertama Bezos mengkritik pemerintah. Bezos telah bersih tegang dengan pemerintahan Biden pada Mei lalu dengan menuduh Biden menyesatkan publik dan menyalahkan pemerintahan Biden atas lonjakan inflasi. Ya memang kalau menanggapi kritikan Bezos, Gedung Putih pun bereaksi gitu ya. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre mengatakan permintaan Biden bukan tanpa sebab. Pasalnya kata dia harga minyak mentah telah turun sekitar $15 per barel pada bulan lalu. Memang harusnya perusahaan lebih adil ya kalau harga minyaknya turun ya. Mereka ya turunkan juga dong harga bensin yang harus dibeli masyarakat begitu. Jangan maunya hanya menaikkan harga tapi ketika nurunin justru malah berat banget begitu ya. Iya, dan informasi selanjutnya Badan Lalu Lintas Jalan Jerman atau KBA melakukan penarikan kembali kendaraan Tesla Model Y dengan Tesla Model 3. Penarikan ini disebabkan adanya kesalahan dalam sistem panggilan darurat otomatis sekitar 59.129 unit model tersebut di seluruh dunia. Dalam situsnya, pengawas KBA pada 29 Juni lalu mengatakan perangkat lunak yang cacat menyebabkan kerusakan e-call. E-call sendiri dirancang untuk secara otomatis menghubungi responden secara darurat jika terjadi kecelakaan serius pada pengemudinya. Namun KBA tidak merinci berapa banyak jumlah Tesla model tersebut yang terdaftar di Jerman. Penarikan kembali Tesla Model Y dan Tesla Model 3 di Jerman pertama kali dilakukan pada Sabtu 2 Juli lalu. Kesalahan dalam sistem panggilan darurat ini menambah beban bagi CEO Tesla Elon Musk setelah pada Sabtu 2 Juli lalu mengatakan pihaknya hanya mengirimkan kendaraan listrik 17,9% lebih sedikit dari kuartal sebelumnya. Pengurangan ini disebabkan oleh lockdown di wilayah China akibat COVID-19 yang mengganggu produksi dan rantai pasok. Hingga saat ini pihak Tesla belum memberikan tanggapan apapun mengenai penarikan kembali Tesla model tersebut. Selain masalah inflasi, Sinta, ini sepertinya Elon Musk tambah pusing ya. Masalah yang dihadapi oleh Tesla datang bertubi-tubi. Sebelum kasus recall ini pada pertengahan Juni lalu, salah seorang investor Tesla menuntut Elon Musk dan 11 anggota dewan lainnya. Investor tersebut menuduh perusahaan melanggar kewajiban fidusia dengan gagal mengatasi dan memperbaiki soal laporan internal, diskriminasi, dan pelecehan. Ya, tapi nggak hanya itu ya, bahkan laporan terbaru Tesla telah mem-PHK sekitar 200 karyawannya yang merupakan tim anotasi data. Karyawan tersebut bekerja di tim autopilot San Mateo. Nah, bahkan Tesla juga dilaporkan menutup kantor di San Mateo, California tersebut. Nah, menurut sumber sekitar 81 karyawan yang tersisa akan dipindahkan ke kantor lain. Nah, kemungkinan PHK karyawan di tim anotasi data ini sebagai cara mengurangi biaya atau mungkin strategi memenuhi syarat banyak insentif pekerjaan di negara bagian New York, yakni kredit pajak program New York Youth Jobs atau kredit pekerjaan penyandang disabilitas. Ya, tapi mengenai pemecatan ini sebenarnya telah diberi warning sama Elon Musk ya, bahwa pendiri Tesla ini memang telah berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 10.000 karyawannya. Alasan Elon Musk mem-PHK karyawannya karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Nah, selain masalah pemecatan, Sinta, pada bulan lalu Musk mengatakan bahwa pabrik baru Tesla di Texas dan Berlin telah kehilangan miliaran dolar karena mereka berjuang untuk meningkatkan produksi karena kekurangan baterai dan masalah pelabuhan di China juga. Nah, kasus yang sama juga ini seperti di Jerman begitu Ana ya, tapi ini masih diselidiki, yakni Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat
NHTSA yang juga telah meningkatkan penyelidikannya ke 830.000 kendaraan Tesla dengan sistem bantuan pengemudi canggih autopilot. Ya mudah-mudahan aman aja nih ya agar tidak terjadi penarikan kembali begitu Ana. Iya, akan berefek tidak ya untuk Tesla di Indonesia? Tapi saya nggak punya Tesla sih, jadi ya udahlah, bukan urusan saya.